Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua senantiasa diberkahi, disayangi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Kak Erlan senang sekali bisa membersamai adik-adik kembali dalam kajian rutin kita, di mana kita akan membahas kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap hari Rabu. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang sosok sahabat yang mulia adik-adik. Siapa coba? Adik-adik tahu nggak kita mau cerita tentang sahabat siapa hari ini? Hayo. Insya Allah sih adik-adik sudah pada tahu ya, kalau hari ini kita mau bercerita tentang sahabat yang mulia yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu an. Adik-adik sekalian yang mencintai oleh Allah, sebelum kita mulai, ayo kita perhatikan adab-adab ketika sedang kajian. Duduk yang rapi. Siapkan alat tulis dan buku catatannya. Karena Kak Erlan akan bercerita tentang sosok sahabat yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu an. Dia yang digelari dengan Saifullah, pedangnya Allah. Nanti kita akan cerita tentang mulianya sahabat yang satu ini. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalid bin Walid adalah seorang lelaki yang bertubuh kekar, pundaknya lebar, tubuhnya kuat, dan dia dikatakan oleh para ulama sangat menyerupai Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia adalah seorang kesatria yang memiliki nama lengkap Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Quraisy Al-Makhzumi Al-Makki. Khalid bin Walid radhiyallahu an termasuk sahabat yang agak belakangan masuk Islam. Tadinya adik-adik Khalid bin Walid itu menjadi musuh kaum muslimin. Bahkan dialah yang menjadi penyebab terbesar kekalahan kaum muslimin saat peristiwa perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Khalid bin Walid pada perang Uhud belum masuk Islam adik-adik. Karena ketika itu Khalid bin Walid masih jadi panglima perang, pimpinan dari orang-orang Quraisy yang memerangi kaum muslimin. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, Khalid bin Walid lah yang punya ide brilian memutar pasukan berkuda untuk menyerang pasukan pemanah kaum muslimin yang ketika itu sebagiannya mulai lengah dan mereka memutuskan untuk turun ke bawah bukit. Padahal Nabi sudah pesankan supaya jangan sekalipun turun ke bawah sebelum dapat perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi qadarullah adik-adik, sebagian pemanah turun ke bawah dan inilah kelengahan yang dilihat oleh Khalid bin Walid. Sehingga dilumpuhkanlah pasukan pemanah. Dan itu artinya benteng pertahanannya kaum muslimin saat perang Uhud itu menjadi goyah. Dan disinilah kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud. Dan di antara yang menjadi penyebab terbesar kekalahan kaum muslimin adalah Khalid bin Walid yang ketika itu ada di barisan musuh kaum muslimin saat perang Uhud. Kairan. Terus Khalid bin Walid masuk Islamnya kapan? Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa tahun kemudian Khalid bin Walid masuk Islam. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
sudah memiliki perhatian, sudah menaruh perhatian kepada Khalid bin Walid sejak tahun 7 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada saudara Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid punya saudara nih adik-adik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan isyarat agar Khalid bin Walid itu masuk Islam. Dan walhamdulillah hidayah Allah menyapa Khalid bin Walid, maka kemudian Khalid bin Walid pun memutuskan untuk hijrah pergi dari Mekah ke Madinah untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adik-adik tahu nggak? Ada peristiwa unik nih di tengah-tengah perjalanan Khalid bin Walid menuju ke Madinah dari kota Mekah. Ternyata di tengah perjalanan dari Mekah ke Madinah, di tengah-tengah jalan nih, Khalid bin Walid bertemu dengan seseorang laki-laki yang bernama Amr bin As. Nah, kemudian mereka akhirnya bersama-sama pergi ke Madinah, dan ternyata Amr bin As yang tadinya juga agamanya belum Islam, lantas kemudian bersama Khalid bin Walid mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ceritanya adik-adik, bagaimana Khalid bin Walid masuk Islam ya. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini supaya kita makin cinta dengan sosok sahabat Nabi yang mulia ini, kita akan mengenal lebih dalam. Kita akan belajar tentang keutamaan dan sifat-sifat yang terpuji dari sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an. Iya Kak Erlan, aku penasaran deh Kak Erlan. Yang aku tahu nih ya Kak Erlan ya, Khalid bin Walid itu orangnya berani, orangnya hebat, orangnya kuat. Santai adik-adik, jangan terlalu semangat, pelan-pelan aja ya. Tapi sebelum Kak Erlan cerita tentang bagaimana Khalid bin Walid itu jago berperang, Kak Erlan pengen mengawali dulu menceritakan keutamaannya Khalid bin Walid yang punya akhlak mulia. Tuh adik-adik, jangan perang-perangnya dulu ya yang Kak Erlan ceritain. Kak Erlan akan kisahkan kepada kalian terlebih dahulu kalau ternyata Khalid bin Walid itu punya akhlak yang mulia. Emang apa aja Kak Erlan akhlak-akhlak mulianya? Yang pertama nih, Kak Erlan sebutin salah satu aja ya. Yang pertama nih adik-adik, Khalid bin Walid itu mudah untuk minta maaf dan juga mudah kembali kepada kebenaran. Ini akhlak yang mulia loh adik-adik. Orang-orang tuh kebanyakan sungkan dan berat banget mau minta maaf. Betul nggak? Banyak banget orang-orang yang habis berbuat salah, terus dia nggak mau minta maaf. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang kemudian menanggalkan egonya, dia nggak mau sombong, dia nggak mau tinggi hati, dia kemudian lebih memilih persahabatan yang utama. Sehingga dia dengan tawadhu, dengan rendah hati, kemudian minta maaf kalau berbuat salah. Ini contoh akhlak yang mulia adik-adik. Sering nggak sih adik-adik kadang berbuat salah? Ngaku, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Iya Kak Erlan, kok tahu sih? Kadang-kadang kita suka ngusilin adik kita, betul nggak? Tahu aja. Kadang-kadang suka ngumpetin. Ngumpetin tuh apa ya? Nyembunyiin mainan adik-adik kita. Sering nggak? Kadang juga suka ngusilin. Ada makanan dicomot. Padahal itu makanan yang disukain banget sama adik-adik kita. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, ini kan perbuatan zalim ya. Apalagi kalau kita ngambil tanpa izin terlebih dahulu kepada adik kita. Nah, adik-adik, kita tuh sering banget berbuat salah. Ya, memang manusia tempatnya lupa dan salah. Al-insanu fi mahali khoto' wa nisyan.
Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar kalau manusia berbuat kesalahan. Tapi adik-adik, yang harus kita mulai untuk latihan dan belajar dari sekarang, jangan pernah berat untuk meminta maaf kalau misalnya kita berbuat salah dan khilaf. Enak ya dengar kalimatnya adik-adik ya? Af. Jadi adik-adik, Kak Erlan pesankan untuk tidak berat, untuk selalu meminta maaf dikala kita berbuat salah dan khilaf. Bisa dipahami adik-adik? Inilah sifat terpuji yang dicontohkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an. Suatu kali adik-adik, Khalid bin Walid itu ternyata pernah salah paham dengan sahabat yang lainnya yang bernama Ammar bin Yasir. Kak Erlan, sahabat Nabi juga bisa salah paham. Ya bisa-bisa aja dong, karena sahabat Nabi juga kan manusia sama seperti kita. Dulu Khalid bin Walid bercerita nih, katanya pernah punya suatu masalah dengan sahabat Ammar bin Yasir. Mari adik-adik kita dengarkan ceritanya sendiri dari Khalid bin Walid yang menuturkan kisahnya kepada kita semua. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu an, "Kana baini wa baina Ammar bin Yasir kalamun, fa'aghlawtu lahu fil qaul, fantalaqa Ammar yaskuni ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Khalid bin Walid bercerita, dulu kata Khalid, antara diriku dan juga Ammar bin Yasir itu punya sebuah permasalahan. Dan aku bersikap keras terhadap Ammar bin Yasir di dalam penuturan kata-kataku. Jadi dia ngomongnya keras nih adik-adik sama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir jadi sedih mendengar kata-kata yang keras dari Khalid bin Walid itu adik-adik. Fantalaqa Ammar yaskuni ilan Nabi. Maka Ammar bin Yasir yang sedih hatinya itu mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sikapnya Khalid bin Walid. Apa yang dilakukan Nabi adik-adik? Kata Khalid bin Walid, "Wan nabiyyu sakitun la yatakallam." Nabi cuma diam adik-adik dan tidak berkata sesuatu apapun. Fabaka Ammar. Ammar bin Yasirnya nangis adik-adik, sedih hatinya. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa qala, lalu kemudian Nabi mengangkat kepalanya, lantas kemudian Nabi berkata. Apa kata Nabi setelah melihat Ammar bin Yasir nangis? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada Ammaran 'adahullah, wa man abghadha Ammaran abghadahullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memusuhi Ammar bin Yasir, maka Allah akan memusuhinya. Siapa saja yang membenci Ammar bin Yasir, maka Allah akan membencinya. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan keutamaan Ammar bin Yasir. Sekaligus membuat Khalid bin Walid jadi merasa bersalah adik-adik. Dia kepikiran, dia habis berbuat salah. Lalu apa kata Khalid bin Walid melanjutkan ceritanya? Fakharajtu fama kana syai'un ahabba ilayya min ridha Ammar falaqituhu faradhiya. Kata Khalid bin Walid, maka aku pun keluar dan tidak ada sesuatu pun yang lebih aku cintai melainkan kerelaannya Ammar bin Yasir untuk memaafkan aku. Maka aku pun bertemu, mendatangi Ammar bin Yasir, lalu dia pun memaafkan aku. Nah adik-adik, ini contoh sifat mulia, sifat terpuji, akhlak yang bagus banget dari Khalid bin Walid. Dia tidak sungkan untuk meminta maaf kepada Ammar bin Yasir ketika mereka pernah terjadi salah faham di antara keduanya. Nah ini contoh akhlak yang pertama nih adik-adik. Kemudian Kak Erlan kasih contoh satu lagi. Bagaimana Khalid bin Walid itu punya sifat yang terpuji, akhlak yang mulia, yaitu
Khalid bin Walid itu lapang dada. Apa Kak Erlan? Lapangan bola? Bukan lapangan bola, lapang dada. Maksudnya gimana Kak Erlan? Ini dada, ini lapang. Berarti dadanya lebar, orangnya gemuk. Bukan gitu. Maksudnya lapang dada itu mudah menerima. Kalau bahasa Jawanya sih disebut dengan legowo. Adik-adik kenal nggak dengan istilah ini? Jadi lapang dada adik-adik ya. Tidak terlalu menonjolkan egonya. Orangnya nggak egois adik-adik. Nggak terlalu berambisi memikirkan diri sendiri. Nah itu namanya punya sifat lapang dada. Ceritanya nih adik-adik. Ketika itu, di saat masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, berarti kalau Kak Erlan cerita tentang di masa Khalifah Umar bin Khattab, berarti ini adalah masa-masa Khulafaur Rasyidin. Berarti Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal dunia. Nah, oleh karenanya ketika itu yang memimpin negara kaum muslimin adalah Umar bin Khattab. Nah, adik-adik tahu apa yang diperbuat oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ternyata mencopot jabatannya Khalid bin Walid. Kenapa gitu Kak Erlan? Kan katanya Khalid bin Walid jago berperang. Dia pemimpin yang hebat. Tapi kok malah dicopot jabatannya sama Umar bin Khattab Kak Erlan? Iya adik-adik. Umar bin Khattab sengaja mencopot jabatan Khalid bin Walid sebagai pimpinan negeri Syam supaya kaum muslimin itu adik-adik tidak terlalu bergantung hatinya kepada Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid itu kan kalau udah jadi panglima perang adik-adik, panglima perang dalam memimpin penaklukan-penaklukan negeri-negeri di seberang sana yang jauh dari Arab adik-adik ya, maka Khalid bin Walid itu selalu bisa memenangkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kaum muslimin itu kalau sudah lihat Khalid bin Walid memimpin pasukan, kaum muslimin itu yakin menang. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak menyukai hal ini ya. Umar bin Khattab ingin mengingatkan kaum muslimin di kala itu supaya tetap merasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada makhluk, bukan bersandar dengan kemampuannya Khalid bin Walid, tapi berharap pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab pun melakukan sebuah kebijakan, yaitu Khalid bin Walid dicopot. Ya. Siapa yang menggantikan? Yang menggantikan adalah sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Pernah dengar nama sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah? Sahabat ini adalah sahabat Nabi yang digelari dengan Aminu hadhil ummah. Orang terpercayanya umat ini. Dia termasuk ahadun min mubasysyirina bil jannah. Salah seorang yang dikabarkan masuk surga. Ini Abu Ubaidah Al-Jarrah adik-adik sekalian. Nah, Khalid bin Walid di Syam itu digantikan oleh Abu Ubaidah. Maka Abu Ubaidah pun datang ke negeri Syam. Apa yang dilakukan Khalid adik-adik? Apakah Khalid bin Walid ngambek? Jangan-jangan ngambek ya? Enggak adik-adik. Enggak kayak kita. Kalau kita mungkin lagi enak-enak mimpin, lagi enak-enak berkuasa gitu ya, tiba-tiba dipecat, diganti dengan orang lain, kira-kira sebel nggak adik-adik? Oh, lagi enak-enak nih. Gitu ya. Sering nggak adik-adik kadang-kadang kayak gitu? Kita lagi asik-asik main, ternyata kata Umi, adek cukup dulu mainnya. Dikasih mainannya kepada adiknya dulu ya. Kamu sekarang bantuin Umi. Kadang-kadang kita suka sebel ya, nggak lapang dada. Khalid bin Walid beda. Khalid bin Walid ketika tahu Abu Ubaidah Al-Jarrah itu sudah diutus Umar bin Khattab untuk menggantikan dirinya berkuasa di negeri Syam, maka Khalid bin Walid justru malah dengan lapang dada, dengan senang hati menerima kedatangan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bahkan Khalid bin Walid
memuji Abu Ubaidah Al-Jarrah di hadapan rakyatnya. Apa kata Khalid bin Walid? Bu'itha alaikum aminu hadhil ummah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Khalid bin Walid menunjukkan rasa sukacitanya. Jabatan, kekuasaan itu sifatnya sementara. Dan ini merupakan amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Khalid bin Walid lepas jabatan, lepas kekuasaan itu malah senang adik-adik. Dia berlapang dada, justru malah memuji pemimpin pengganti dirinya. Bu'itha alaikum, dia ngomong sama rakyatnya, telah diutus kepada kalian orang terpercayanya umat ini. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aminu hadhil ummah. Orang terpercayanya umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini yang nanti akan menggantikan Khalid bin Walid di Syam. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan sikap lapang dada dan ini sifat yang mulia. Tuh adik-adik, biasanya dua sifat ini nih yang susah banget dimilikin sama anak-anak. Betul nggak? Yang pertama, tidak sungkan untuk minta maaf. Siapa yang kadang-kadang masih berat untuk minta maaf? Minta maaf sama ayah bunda. Gara-gara kita ngambek, nangis-nangis, sampai teriak-teriak. Itu kan salah. Harusnya minta maaf kalau kita berbuat salah. Tuh, minta maaf. Yang kedua, sifatnya Khalid apa tadi? Lapang dada. Siapa yang kadang-kadang ketika lagi asik main, ternyata mainannya dipinjem, malah sedih, malah ngambek, malah musuhan jadinya sama kakak atau sama adiknya. Tuh, latihan adik-adik menjadi anak yang berlapang dada. Lapang dada itu sifat yang mulia. Nah, ini adik-adik akhlak terpuji, akhlak mulia dari sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an. Dan ini menjadi keutamaan Khalid yang pertama. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, keutamaan Khalid yang kedua, dicatat ya. Jadi tadi Kak Eran sudah cerita tentang keutamaan Khalid bin Walid yang pertama, yaitu dia punya akhlak yang mulia. Apa saja contoh akhlaknya yang mulia? Tidak sungkan minta maaf dan juga berlapang dada, ya. Nah, sekarang kita bahas keutamaan Khalid bin Walid yang kedua. Khalid bin Walid itu adik-adik punya gelar pedang Allah. Dia disebut sebagai Saifun min Suyufillah. Dia adalah pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Erlan, gimana ceritanya sih Kak Erlan? Kok Khalid bin Walid bisa dapat gelar pedang Allah? Nah, cerita ini adik-adik bermula dari sebuah perang yang dinamakan dengan Perang Mu'tah. Apa nama perangnya adik-adik? Nama perangnya adalah Perang Mu'tah. Pada Perang Mu'tah ini adik-adik, sebenarnya Khalid bin Walid itu baru beberapa bulan sebelumnya masuk Islam. Ya, kurang lebih Khalid bin Walid itu masuk Islam di bulan Safar tahun 8 Hijriah. Nah, 4 bulan setelahnya, Khalid bin Walid sudah langsung ikut perang. Nah, perang pertamanya Khalid bersama kaum muslimin adalah Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah perangnya kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Kaum muslimin harus bersafar jauh sekali jaraknya adik-adik, dari Madinah menuju daerah yang namanya Mu'tah, itu sekitar 1.100 km jaraknya. Dan ketika itu adik-adik, pasukan kaum muslimin itu jumlahnya sedikit sekali jika dibandingkan dengan pasukan Romawi di kala itu. Pasukan kaum muslimin cuma 3.000 orang. Berapa Kak Erlan? 3.000 orang. Sedangkan pasukan Romawi ada 200.000 orang. 3.000 lawan 200.000.
Ya, ini jumlah yang tidak seimbang adik-adik. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memilihkan pasukan-pasukan yang terbaik. Nabi juga sudah tetapkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tunjuk 3 pemimpin. Yang pertama Zaid bin Harithah. Yang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di perang Mu'tah ini Nabi SAW tidak ikut berperang. Nabi tetap tinggal di kota Madinah. Tapi Nabi SAW bisa melihat keadaan real yang sedang terjadi pada peperangan tersebut. Hebat ya adik-adik ya? Iya, karena ini adalah di antara pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi bisa melihat secara live. Langsung melihat kejadiannya yang terjadi pada perang Mu'tah tersebut. Padahal dulu nggak ada live streaming ya adik-adik ya. Dulu nggak ada internet. Dulu nggak ada satelit sehingga memudahkan orang untuk nonton langsung. Tapi Nabi SAW bisa melihat itu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menceritakan kepada orang-orang yang berada di Madinah di kala itu. Nabi ceritakan bagaimana proses terjadinya perang. Kata Nabi SAW, akhadhar rayah Zaidun fa'usiba. Kata Nabi, sekarang yang pegang bendera di perang Mu'tah itu mewakili kaum muslimin adalah Zaid. Akan tetapi dia meninggal dunia. Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka benderanya itu diserahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Nabi SAW melanjutkan ceritanya. Tsumma akhadha Ja'far fa'usiba. Kemudian benderanya ini diambil oleh Ja'far, tapi kemudian Ja'far juga meninggal dunia. Benderanya kemudian diberikan kepada Abdullah bin Rawahah. Nabi lanjutkan ceritanya. Tsumma akhadha Ibnu Rawahah fa'usiba. Kemudian Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah itu yang sekarang memegang bendera, dan lantas dia pun meninggal dunia. Wa ainahu tadrifan. Matanya Nabi itu berderai adik-adik, menangis karena 3 orang sahabat Nabi SAW meninggal dunia saat perang Mu'tah. Zaid bin Harithah yang memegang bendera pertama meninggal dunia. Lalu yang kedua Ja'far bin Abi Thalib yang tadi memegang bendera setelah diserahkan oleh Zaid bin Harithah. Ja'far bin Abi Thalib juga meninggal dunia. Lalu kemudian bendera dari Ja'far dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Ternyata Abdullah bin Rawahah juga meninggal dunia. Lantas adik-adik, Nabi lanjutkan ceritanya kepada orang-orang Madinah yang kala itu, diceritakan oleh langsung bagaimana terjadinya proses peperangan di saat itu. Nabi kemudian cerita, akhadhar rayah saifun min suyufillah hatta fatahallahu alaihim. Sekarang kata Nabi, yang memegang bendera adalah pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Adik-adik tahu siapa yang memegang bendera yang disebut sebagai pedang Allah itu? Dialah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Disinilah adik-adik, Khalid bin Walid itu disebut Nabi sebagai saifun min suyufillah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga pernah mendoakan Khalid ya. Kata Nabi SAW di dalam doanya, Allahu huwa saifun min suyufik fangsurhu. Ya Allah, dia Khalid bin Walid itu adalah pedang di antara pedang-pedangmu, maka tolonglah dia. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi sudah berdoa,
ini besar kemungkinan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid pun kemudian ditolong oleh Allah dan kemudian bisa pulang membawa pasukan kaum muslimin dengan kepala yang tegak. Nah, adik-adik kan dirahmati oleh Allah, Khalid bin Walid di perang Mu'tah itu berperang dengan sangat luar biasa. Sampai-sampai ada ulama yang menceritakan perang Mu'tah yang dialami oleh Khalid bin Walid di kala itu lamanya itu 6 hari peperangan, adik-adik. Dan sampai-sampai 9 pedangnya Khalid bin Walid itu patah. Ini adik-adik, luar biasanya Khalid bin Walid. Dan dia itu jago berperang, adik-adik. Khalid bin Walid itu membuat musuh takut dengan Islam. Padahal jumlah pasukan di kala itu berbeda jauh. Bagaimana caranya? Khalid bin Walid kok bisa membuat musuh takut dengan kaum muslimin yang berperang di perang Mu'tah kala itu? Khalid bin Walid punya strategi perang yang keren. Emang strateginya gimana, Kak Erlan? Khalid bin Walid, dia atur ulang pasukan. Jadi adik-adik, dibuat seolah-olah pasukannya itu banyak. Gimana caranya, Kak Erlan? Jadi adik-adik dirotasi. Adik-adik tahu nggak sih dirotasi? Diputar-putar posisi pasukannya. Yang tadinya di kanan dipindah ke kiri, yang tadinya di kiri dipindah ke kanan, yang tadinya di depan dipindah ke belakang, yang tadinya di belakang dipindah ke depan. Sehingga pasukan Romawi itu adik-adik ketika mereka berperang dilihatnya kok lawan yang saya hadapi ini wajahnya beda-beda ya. Gitu adik-adik. Wah, dikiranya kaum muslimin ini berarti mendatangkan pasukan yang jumlahnya tambah banyak dan baru-baru semua tenaganya nih. Gitu adik-adik. Hingga kemudian pasukan Romawi pun melemah dan mundur ke belakang. Sehingga kaum muslimin pun bisa pulang ke kota Madinah dengan cara yang elegan. Dengan kepala yang tetap tegak, kaum muslimin Madinah pun menyambut kedatangan pasukan Khalid bin Walid yang selamat. Dan mulai sejak itulah dia dikatakan sebagai pedang Allah atau saifun min suyufillah. Dan setelah peristiwa perang Mu'tah ini adik-adik, kaum muslimin jadi makin bertambah kekuatannya. Musuh-musuh kaum muslimin itu mulai gentar adik-adik. Ini kaum muslimin sudah bisa membuat pasukan Romawi itu mundur ke belakang. Sehingga makin bertambah adik-adik kekuatan, semangat, dan perjuangannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kala itu. Berawal dari ide cemerlangnya Khalid bin Walid yang jago mengatur strategi perang. Diputar pasukannya adik-adik. Kok bisa kepikiran ya? Sampai-sampai pasukan Romawi itu jadi takut. Kak Erlan, kok Khalid bin Walid bisa jago perang gitu sih, Kak Erlan? Nah adik-adik, jadi ada ceritanya nih, kan Khalid bin Walid itu adik-adik ya, kenapa dia bisa jago sekali dalam mengatur strategi perang? Karena Khalid bin Walid itu ketika kecilnya dulu sering ikut ayahnya pergi ke kota atau negeri Syam. Syam dulu adik-adik adalah negerinya orang Romawi. Dan disitulah dia belajar dan mendapat ilmu-ilmu tentang peperangan. Khalid bin Walid radhiyallahu an adik-adik adalah sahabat Nabi yang punya keahlian mengatur strategi perang. Karena apa tadi? Karena dia suka ngikutin ayahnya safar ke negeri Syam. Kan memang gitu ya adik-adik ya. Orang-orang Quraisy itu kan suka melakukan perjalanan dagang. Satu-satunya suku di Al-Quran yang disebut sebagai suku yang melakukan perjalanan dagang adalah suku Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Ya, orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan rihlah tijariyah, perjalanan dagang. Mereka kadang melakukan perjalanan ke arah utara, yaitu ke negeri Syam. Kadang juga mereka melakukan perjalanan ke arah selatan, dari Mekah menuju ke Yaman. Nah adik-adik, ketika sering ke negeri Syam,
Khalid bin Walid itu ikut, ya. Karena memang ayahnya Khalid, siapa namanya? Walid, kan Khalid bin Walid, ya kan? Ayahnya Khalid yang namanya Walid itu adalah saudagar kaya, adik-adik, ya. Sehingga sering melakukan perjalanan dagang dan peralatan-peralatan, fasilitas-fasilitas untuk latihan perang itu juga tercukupi, adik-adik. Makanya Khalid bin Walid itu tumbuh menjadi pemuda yang hebat, pemuda pemberani dan mahir menggunakan senjata. Khalid bin Walid itu, adik-adik, tahu nggak sih? Dia itu jago naik kuda. Dia pandai memakai alat peperangan. Bahkan adik-adik, dia bisa pakai 2 pedang sambil mengendarai kuda. Hebat nggak adik-adik? Bayangin, 2 tangannya pegang pedang, tapi kudanya itu sambil lari menyerang musuh. Tapi 2 tangannya sambil megang pedang. Ini hebat loh adik-adik. Bahkan ada pakar sejarah yang bilang setidaknya cuma 2 sahabat aja yang punya keahlian semahir ini. Bisa mengendarai kuda sambil pegang 2 pedang di tangannya. Yang pertama Khalid bin Walid, yang kedua Zubair bin Awwam. Jadi ini istimewanya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Dia memang orang yang hebat, jago berperang, pandai menggunakan alat-alat perang. Dia bisa berkuda, jago dalam memakai pedang. Maka wajar saja adik-adik dia jago dalam menentukan strategi-strategi perang dan dia jadi panglima perang yang handal, bahkan dia tidak pernah terkalahkan. Dan dialah yang kita gelari dengan Saifun min suyufillah, pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah keutamaan Khalid bin Walid yang kedua. Wah, panjang lebar ceritanya adik-adik ya. Soalnya Kak Erlan cerita tentang pedang Allah, maka Kak Erlan pasti ceritakan tentang perang Mu'tah adik-adik ya. Karena disitulah Khalid bin Walid dapat gelar Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu kali Nabi SAW itu memuji Khalid bin Walid. Apa kata Nabi? La tu'dhu Khalidan fa innahu saifun min suyufillah. Jangan sakiti Khalid, karena sesungguhnya dia adalah pedang dari pedang-pedang Allah. Masya Allah. Nah adik-adik, itulah keutamaan Khalid bin Walid yang kedua. Dia adalah pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian adik-adik, keutamaan Khalid bin Walid yang ketiga. Khalid bin Walid itu adalah orang yang hebat dan juga pemberani. Khalid bin Walid adalah orang yang hebat dan juga pemberani. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan ini Kak Erlan sebutkan jadi keutamaan yang ketiga. Dan kisah yang mendasari tentang hal ini adalah kisah di mana ketika itu Khalid baru saja belum lama masuk Islam, dan peristiwa ini terjadi setelah penaklukan atau pembukaan kembali kota Mekah yang kita sebut dengan Fathu Makkah. Yang benar sebutnya Fathu Makkah ya adik-adik ya, bukan Fathul Mekah. Banyak orang-orang yang bilang Fathul Mekah pakai huruf L-nya. Fathul Mekah. Ini salah, ini kurang tepat adik-adik. Yang lebih tepat adalah Fathu Makkah. Nah, itu yang lebih benar. Nah, adik-adik, setelah pembukaan kembali kota Mekah atau peristiwa Fathu Makkah, maka kemudian Nabi SAW ya, bersama para sahabat menghancurkan berhala-berhala yang disembah orang-orang Quraisy. Kan dulu orang-orang Quraisy menyembah berhala adik-adik ya. Setelah pembukaan kembali kota Mekah, orang-orang di Mekah itu masuk Islam semua adik-adik. Oleh karenanya berhala-berhala itu dihancurkan. Ada 360 patung Lata, Uzza, dan Manat yang dihancurkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya.
berhala, ya kita hancurin dong adik-adik. Ini kan berhala itu yang dijadikan Tuhan sama orang-orang Quraisy ketika itu. Mereka berbuat syirik, nggak mau nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beribadah kepada patung-patung itu. Ada 360 patung kurang lebih adik-adik dihancurkan. Nah, Nabi SAW memberikan tugas khusus kepada Khalid bin Walid untuk menghancurkan juga patung yang paling besar di daerah Nakhlah. Diceritakan patung ini adalah patungnya berhala Uzza yang masih disembah oleh Bani Kinanah dan Bani Muhdar. Maka Khalid bin Walid pun dengan gagah berani, dengan semangat yang tinggi, berangkat dia adik-adik ke daerah Nakhlah. Lalu kemudian dia menjalankan tugas dari Rasulullah menghancurkan patung berhala yang disebut dengan Uzza di daerah Nakhlah. Sesampainya di sana adik-adik, Khalid bin Walid pun melihat ada 3 pohon besar yang di sekelilingnya ada bangunan-bangunan. Maka pohon itu ditebang, dihancurkan sama Khalid. Sering. Wah, 3 pohon besarnya hancur. Bangunannya juga diratakan oleh Khalid bin Walid. Akhirnya rata dengan tanah adik-adik ya. Lalu kemudian Khalid bin Walid kembali lagi kepada Nabi SAW menceritakan bahwa dia sudah mengerjakan tugasnya. Tapi Nabi tanya, apakah ada yang engkau jumpai? Kata Khalid, tidak ada. Dia cuma menghancurkan pohon dan bangunan-bangunan itu saja. Maka Nabi SAW menyuruh Khalid untuk kembali lagi. Irji' fa innaka lam tasna' syai'an. Kembalilah wahai Khalid, karena sesungguhnya kamu itu belum berbuat sesuatu yang tadinya disuruh dan diinginkan. Maka Khalid pun kembali ke Nakhlah adik-adik, ke daerah tempat ada patung besarnya Uzza. Sesampainya di daerah tempat orang-orang nyembah Uzza adik-adik, dia melihat ada seorang perempuan dengan wajah menyeramkan, kulitnya hitam, rambutnya acak-acakan. Ini adalah sosok jin adik-adik, jin perempuan yang namanya Uzza, yang jadi sesembahannya orang-orang Quraisy ketika itu. Adik-adik kalau lihat jin kayak gini, gimana? Jangan takut, harus berani. Khalid bin Walid juga gitu. Khalid bin Walid langsung mendatangi jin perempuan tersebut. Justru malah jinnya yang takut adik-adik. Maka kemudian Khalid bin Walid pun segera menebas perempuan itu hingga tewas. Lalu ia ceritakan kepada Rasulullah SAW, kata Nabi, itulah Uzza yang sebenarnya. Jadi adik-adik, sama setan, sama jin perempuan laki-laki yang jahat, itu jangan takut. Mereka itu musuh kita, setan itu musuh yang nyata. Jadi anak muslim, anak beriman, jangan takut. Kita punya Allah yang akan jaga kita. Ya adik-adik ya. Jadi jangan takut sama yang namanya jin ataupun setan adik-adik. Kita punya Allah. Doa sama Allah. Allah yang akan jaga kita. Kita bacain ayat kursi. Mereka kabur lari adik-adik. Ya, jadi jangan takut. Lagian juga kita punya Allah yang bakal jaga kita. Jadi ngapain harus takut? Ya nggak adik-adik? Iya Kak Erlan, kan aku udah hafal doanya. Kalau ke tempat angker Kak Erlan, ke tempat yang sepi, yang serem gitu ya, ada doanya Kak Erlan. Emang gimana doanya? Gini nih Kak Erlan, aku ajarin Kak Erlan ya. Gimana? Coba ajarin Kak Erlan. Biar teman-teman yang lain juga jadi tahu nih doanya ketika kita ke tempat yang sepi, tempat yang serem, yang hawanya agak gimana gitu ya. Baca doa ini. Coba Adik, gimana tadi doanya? Gini nih Kak Erlan. Ya udah, nggak usah batuk-batuk. Coba sekarang sebut doanya. Gini Kak Erlan. Apa? Katanya tadi mau ngajarin Kak Erlan. Sebentar Kak Erlan, aku lupa.
Nih Kak Erlan bantu ya. Gini nih doanya adik-adik. Kalau kita ada di tempat yang sepi, di tempat yang kelihatannya kok agak-agak serem gitu ya, maka baca doa ini. Jangan takut sama jin, sama setan, jangan takut. Kita baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah, doanya pendek aja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammati, dengan kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan yang dibuat oleh makhluk-makhluknya. Nah, hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, kalau kita baca doa ini, maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Nggak akan ada satupun makhluk yang bisa membahayakan kita, mencelakakan kita, kalau Allah yang menjaga kita, adik-adik. Jadi ngapain takut? Ya adik-adik ya, baca doa ini, hafalkan doa tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, doa ini juga adik-adik sebenarnya disunahkan oleh Nabi SAW untuk dibaca di saat sore hari sebanyak 3 kali. Doanya persis sama seperti doa yang kita hafal tadi, yaitu doa ketika kita ada di tempat serem, di tempat yang sepi, lagi di hutan, lagi di air terjun, ya, lagi di pantai, lagi di gunung yang kok kayaknya hawa-hawanya gimana gitu ya. Baca doa ini dan nggak perlu takut. Harus berani, harus hebat. Ya adik-adik ya. Contoh nih, Khalid bin Walid nggak takut sama jin perempuan yang namanya Uzza. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Itulah keutamaan-keutamaan dari sahabat yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ada yang menceritakan Khalid bin Walid itu wafat di kota Hims, atau kalau sekarang itu ada di daerah Suriah ya adik-adik ya. Berarti masih di negeri Syam juga nih. Wafatnya di usia yang ke-52 tahun. Dia wafat di tahun 21 Hijriah. Jadi usianya 52 tahun. Nah, angkal jihad. Sungguh jihad itu telah menyibukkanku, menghalangiku untuk mempelajari Al-Quran. Nah, adik-adik sekalian, jangan sampai kita menyesal nggak sempat belajar Al-Quran. Makanya kita semangat juga belajar Al-Quran ya. Ini Khalid bin Walid menyesal nih adik-adik. Nggak terlalu dalam dan juga nggak terlalu banyak belajar Al-Quran. Karena memang sibuk jihad adik-adik. Dan jihad juga merupakan amal yang mulia gitu ya. Dan memang para sahabat itu kan nggak semuanya melakukan banyak amal-amal adik-adik. Jadi tiap sahabat itu punya spesialisasi amalnya masing-masing. Khalid bin Walid dengan jihadnya gitu ya adik-adik ya. Terus Abu Hurairah dengan ilmu dan hadisnya gitu kan ya adik-adik ya. Bilal bin Rabah dengan kebiasaannya berwudu lalu sholat sunnah setelahnya dengan azannya. Jadi setiap orang itu harus punya spesialisasi amalnya masing-masing. Jadi setiap kita harus punya amalan andalan kita ya adik-adik ya. Yang semoga dengan amalan itu menjadi sebab
berlimpahnya rahmat Allah kepada kita, dan dengan rahmat itulah, dengan kasih sayang Allah lah, kita jadi bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah adik-adik kisah kita pada kesempatan sore hari ini, bercerita tentang Khalid bin Walid radhiyallahu an, sahabat Nabi yang agak belakangan masuk Islam, sahabat Nabi yang digelari dengan pedang Allah, sahabat Nabi yang punya akhlak yang mulia. Dia tidak sungkan minta maaf dan berlapang dada. Dia juga sahabat Nabi yang hebat dan pemberani. Ya. Dia juga sahabat Nabi Khalid bin Walid radhiyallahu an adalah sahabat yang ternyata punya kekerabatan dekat dengan Nabi SAW. Karena istrinya Nabi yang namanya Maimunah bintu Harith itu adalah bibinya Khalid bin Walid. Jadi istrinya Nabi yang namanya Maimunah bintu Harith itu merupakan bibinya Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid meninggal dunia pada usia yang ke-52 tahun, wafat pada tahun 21 Hijriah di kota Hims atau daerah Suriah. Demikianlah adik-adik kajian kita kali ini. Kak Erlan ucapkan jazakumullah khairan kepada adik-adik yang sudah menyimak kajian pada sore hari ini. Semoga bermanfaat buat Kak Erlan dan juga adik-adik sekalian, biar kita jadi makin ngefans, makin cinta dengan para sahabat Nabi. Salah satunya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini juga sahabat yang disenengin dan jadi favorit anak Kak Erlan. Faiz namanya. Sangat senang sekali dengan sahabat yang namanya Khalid bin Walid. Masya Allah. Barakallahu fihi wa barakallahu fikum. Demikianlah adik-adik kajian kita pada kesempatan kali ini. Kak Erlan akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.